Mancing ikan adalah aktivitas yang tidak hanya membutuhkan keahlian, tetapi juga kesabaran, keberuntungan, dan bahkan bagi sebagian orang, ilmu khusus. Dalam tradisi masyarakat tertentu, ilmu mancing dipercaya mampu meningkatkan hasil tangkapan. Tapi ilmu ini seringkali bukan tentang mantra atau ritual semata, melainkan tentang keselarasan antara manusia dan alam. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang nelayan yang menemukan ilmu mancing, yang membuatnya selalu pulang dengan hasil melimpah, serta pelajaran hidup yang bisa kita petik darinya. Di sebuah desa kecil di pesisir Sulawesi, hidup seorang nelayan tua bernama Pak Karim. Ia adalah sosok yang sederhana, tetapi dikenal sebagai orang yang selalu berhasil membawa pulang hasil tangkapan ikan lebih banyak dibandingkan nelayan lainnya. Banyak orang penasaran dengan rahasia Pak Karim. Beberapa bahkan berbisik bahwa ia memiliki ilmu khusus untuk memancing. Pak Karim sendiri tidak pernah membanggakan hasil tangkapannya. Ia selalu mengatakan, "Ini semua karena kehendak Tuhan." Namun, rasa penasaran orang-orang terhadap ilmu mancing Pak Karim tidak pernah surut. Suatu hari, seorang pemuda bernama Jaka, yang baru saja kehilangan pekerjaannya di kota, kembali ke desa, dan memutuskan untuk belajar menjadi nelayan. Ia mendatangi Pak Karim dan meminta diajari cara memancing yang benar. Pak Karim dengan senang hati mengajak Jaka untuk bergabung dengannya ke laut keesokan harinya. Di pagi yang cerah, mereka berangkat dengan perahu kecil. Sepanjang perjalanan, Pak Karim menjelaskan rahasia yang membuatnya selalu mendapatkan banyak ikan. "Ilmu mancing itu bukan tentang mantra atau jimat, nak," kata Pak Karim. "Ilmu ini tentang memahami alam dan menghormatinya." Pak Karim menunjukkan kepada Jaka bagaimana membaca tanda-tanda alam seperti arus air, pergerakan burung camar, dan warna langit. Ia juga mengajari Jaka untuk menggunakan umpan yang tepat sesuai dengan jenis ikan yang ingin ditangkap. "Ikan itu seperti manusia," ujar Pak Karim. "Mereka juga punya selera. Namun, ada satu hal yang membuat Jaka terkejut. Sebelum mulai memancing, Pak Karim selalu memanjatkan doa dengan khusyuk. Ikan itu juga makhluk Tuhan. Kita memintanya dengan doa, bukan dengan paksaan," katanya. Hari itu Jaka melihat keajaiban dengan matanya sendiri. Setiap kali Pak Karim melempar kail, ia hampir selalu mendapatkan ikan besar. Sementara itu Jaka, meski telah meniru teknik Pak Karim, hanya mendapatkan beberapa ekor kecil. Ketika mereka pulang dengan perahu penuh ikan, Jaka bertanya, "Pak, apa rahasianya? Saya sudah mengikuti semua yang Bapak lakukan." Pak Karim tersenyum dan menjawab, "Ilmu mancing itu bukan hanya tentang teknik. Kamu harus ikhlas, sabar, dan bersyukur. Kalau hatimu gelisah atau dipenuhi rasa tamak, ikan itu tidak akan datang. Alam bisa merasakan niat kita." Setelah hari itu, Jaka mulai belajar lebih dalam dari Pak Karim. Ia juga sering membagi hasil tangkapannya kepada tetangga yang kekurangan. "Rezeki itu ada hitungannya, nak," kata Pak Karim. "Kalau kita serakah, rezeki itu justru menjauh." Selama beberapa bulan, Jaka perlahan mulai menguasai ilmu mancing yang diajarkan Pak Karim. Ia tidak hanya menjadi nelayan yang andal, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan, seperti kesabaran, keikhlasan, dan menghormati alam. Kisah Pak Karim dan Jaka mengajarkan kita bahwa ilmu mancing yang sebenarnya bukanlah tentang mantra atau jimat, melainkan tentang keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Keberhasilan dalam memancing, seperti dalam kehidupan, membutuhkan kesabaran, doa, dan rasa syukur. Dalam tradisi kita, seringkali ilmu yang terlihat sederhana memiliki makna yang jauh lebih dalam. Memahami tanda-tanda alam, menghormati makhluk hidup, dan tidak serakah adalah pelajaran yang tidak hanya berlaku untuk memancing, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan alam dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan keseimbangan. Ilmu ini khusus, wige hobi mancing, agar bisa dapat banyak. Bisa juga digunakan untuk lomba mancing agar dapat juara atau tangkapan besar. Ilmu ini bisa kita gunakan mancing di mana saja, baik kolam pemancingan rawa 2 sungai laut, sekalipun bisa
Mancing ikan adalah aktivitas yang tidak hanya membutuhkan keahlian, tetapi juga kesabaran, keberuntungan, dan bahkan bagi sebagian orang, ilmu khusus. Dalam tradisi masyarakat tertentu, ilmu mancing dipercaya mampu meningkatkan hasil tangkapan. Tapi ilmu ini seringkali bukan tentang mantra atau ritual semata, melainkan tentang keselarasan antara manusia dan alam. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang nelayan yang menemukan ilmu mancing, yang membuatnya selalu pulang dengan hasil melimpah, serta pelajaran hidup yang bisa kita petik darinya. Di sebuah desa kecil di pesisir Sulawesi, hidup seorang nelayan tua bernama Pak Karim. Ia adalah sosok yang sederhana, tetapi dikenal sebagai orang yang selalu berhasil membawa pulang hasil tangkapan ikan lebih banyak dibandingkan nelayan lainnya. Banyak orang penasaran dengan rahasia Pak Karim. Beberapa bahkan berbisik bahwa ia memiliki ilmu khusus untuk memancing. Pak Karim sendiri tidak pernah membanggakan hasil tangkapannya. Ia selalu mengatakan, "Ini semua karena kehendak Tuhan." Namun, rasa penasaran orang-orang terhadap ilmu mancing Pak Karim tidak pernah surut. Suatu hari, seorang pemuda bernama Jaka, yang baru saja kehilangan pekerjaannya di kota, kembali ke desa, dan memutuskan untuk belajar menjadi nelayan. Ia mendatangi Pak Karim dan meminta diajari cara memancing yang benar. Pak Karim dengan senang hati mengajak Jaka untuk bergabung dengannya ke laut keesokan harinya. Di pagi yang cerah, mereka berangkat dengan perahu kecil. Sepanjang perjalanan, Pak Karim menjelaskan rahasia yang membuatnya selalu mendapatkan banyak ikan. "Ilmu mancing itu bukan tentang mantra atau jimat, nak," kata Pak Karim. "Ilmu ini tentang memahami alam dan menghormatinya." Pak Karim menunjukkan kepada Jaka bagaimana membaca tanda-tanda alam seperti arus air, pergerakan burung camar, dan warna langit. Ia juga mengajari Jaka untuk menggunakan umpan yang tepat sesuai dengan jenis ikan yang ingin ditangkap. "Ikan itu seperti manusia," ujar Pak Karim. "Mereka juga punya selera. Namun, ada satu hal yang membuat Jaka terkejut. Sebelum mulai memancing, Pak Karim selalu memanjatkan doa dengan khusyuk. Ikan itu juga makhluk Tuhan. Kita memintanya dengan doa, bukan dengan paksaan," katanya. Hari itu Jaka melihat keajaiban dengan matanya sendiri. Setiap kali Pak Karim melempar kail, ia hampir selalu mendapatkan ikan besar. Sementara itu Jaka, meski telah meniru teknik Pak Karim, hanya mendapatkan beberapa ekor kecil. Ketika mereka pulang dengan perahu penuh ikan, Jaka bertanya, "Pak, apa rahasianya? Saya sudah mengikuti semua yang Bapak lakukan." Pak Karim tersenyum dan menjawab, "Ilmu mancing itu bukan hanya tentang teknik. Kamu harus ikhlas, sabar, dan bersyukur. Kalau hatimu gelisah atau dipenuhi rasa tamak, ikan itu tidak akan datang. Alam bisa merasakan niat kita." Setelah hari itu, Jaka mulai belajar lebih dalam dari Pak Karim. Ia juga sering membagi hasil tangkapannya kepada tetangga yang kekurangan. "Rezeki itu ada hitungannya, nak," kata Pak Karim. "Kalau kita serakah, rezeki itu justru menjauh." Selama beberapa bulan, Jaka perlahan mulai menguasai ilmu mancing yang diajarkan Pak Karim. Ia tidak hanya menjadi nelayan yang andal, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan, seperti kesabaran, keikhlasan, dan menghormati alam. Kisah Pak Karim dan Jaka mengajarkan kita bahwa ilmu mancing yang sebenarnya bukanlah tentang mantra atau jimat, melainkan tentang keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Keberhasilan dalam memancing, seperti dalam kehidupan, membutuhkan kesabaran, doa, dan rasa syukur. Dalam tradisi kita, seringkali ilmu yang terlihat sederhana memiliki makna yang jauh lebih dalam. Memahami tanda-tanda alam, menghormati makhluk hidup, dan tidak serakah adalah pelajaran yang tidak hanya berlaku untuk memancing, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan alam dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan keseimbangan. Ilmu ini khusus, wige hobi mancing, agar bisa dapat banyak. Bisa juga digunakan untuk lomba mancing agar dapat juara atau tangkapan besar. Ilmu ini bisa kita gunakan mancing di mana saja, baik kolam pemancingan rawa 2 sungai laut, sekalipun bisa
Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang nelayan yang menemukan ilmu mancing, yang membuatnya selalu pulang dengan hasil melimpah, serta pelajaran hidup yang bisa kita petik darinya. Di sebuah desa kecil di pesisir Sulawesi, hidup seorang nelayan tua bernama Pak Karim. Ia adalah sosok yang sederhana, tetapi dikenal sebagai orang yang selalu berhasil membawa pulang hasil tangkapan ikan lebih banyak dibandingkan nelayan lainnya. Banyak orang penasaran dengan rahasia Pak Karim. Beberapa bahkan berbisik bahwa ia memiliki ilmu khusus untuk memancing. Pak Karim sendiri tidak pernah membanggakan hasil tangkapannya. Ia selalu mengatakan, "Ini semua karena kehendak Tuhan." Namun, rasa penasaran orang-orang terhadap ilmu mancing Pak Karim tidak pernah surut. Suatu hari, seorang pemuda bernama Jaka, yang baru saja kehilangan pekerjaannya di kota, kembali ke desa, dan memutuskan untuk belajar menjadi nelayan. Ia mendatangi Pak Karim dan meminta diajari cara memancing yang benar. Pak Karim dengan senang hati mengajak Jaka untuk bergabung dengannya ke laut keesokan harinya. Di pagi yang cerah, mereka berangkat dengan perahu kecil. Sepanjang perjalanan, Pak Karim menjelaskan rahasia yang membuatnya selalu mendapatkan banyak ikan. "Ilmu mancing itu bukan tentang mantra atau jimat, nak," kata Pak Karim. "Ilmu ini tentang memahami alam dan menghormatinya." Pak Karim menunjukkan kepada Jaka bagaimana membaca tanda-tanda alam seperti arus air, pergerakan burung camar, dan warna langit. Ia juga mengajari Jaka untuk menggunakan umpan yang tepat sesuai dengan jenis ikan yang ingin ditangkap. "Ikan itu seperti manusia," ujar Pak Karim. "Mereka juga punya selera. Namun, ada satu hal yang membuat Jaka terkejut. Sebelum mulai memancing, Pak Karim selalu memanjatkan doa dengan khusyuk. Ikan itu juga makhluk Tuhan. Kita memintanya dengan doa, bukan dengan paksaan," katanya. Hari itu Jaka melihat keajaiban dengan matanya sendiri. Setiap kali Pak Karim melempar kail, ia hampir selalu mendapatkan ikan besar. Sementara itu Jaka, meski telah meniru teknik Pak Karim, hanya mendapatkan beberapa ekor kecil. Ketika mereka pulang dengan perahu penuh ikan, Jaka bertanya, "Pak, apa rahasianya? Saya sudah mengikuti semua yang Bapak lakukan." Pak Karim tersenyum dan menjawab, "Ilmu mancing itu bukan hanya tentang teknik. Kamu harus ikhlas, sabar, dan bersyukur. Kalau hatimu gelisah atau dipenuhi rasa tamak, ikan itu tidak akan datang. Alam bisa merasakan niat kita." Setelah hari itu, Jaka mulai belajar lebih dalam dari Pak Karim. Ia juga sering membagi hasil tangkapannya kepada tetangga yang kekurangan. "Rezeki itu ada hitungannya, nak," kata Pak Karim. "Kalau kita serakah, rezeki itu justru menjauh." Selama beberapa bulan, Jaka perlahan mulai menguasai ilmu mancing yang diajarkan Pak Karim. Ia tidak hanya menjadi nelayan yang andal, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan, seperti kesabaran, keikhlasan, dan menghormati alam. Kisah Pak Karim dan Jaka mengajarkan kita bahwa ilmu mancing yang sebenarnya bukanlah tentang mantra atau jimat, melainkan tentang keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Keberhasilan dalam memancing, seperti dalam kehidupan, membutuhkan kesabaran, doa, dan rasa syukur. Dalam tradisi kita, seringkali ilmu yang terlihat sederhana memiliki makna yang jauh lebih dalam. Memahami tanda-tanda alam, menghormati makhluk hidup, dan tidak serakah adalah pelajaran yang tidak hanya berlaku untuk memancing, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan alam dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan keseimbangan. Ilmu ini khusus, bagi hobi mancing, agar bisa dapat banyak. Bisa juga digunakan untuk lomba mancing agar dapat juara atau tangkapan besar. Ilmu ini bisa kita gunakan mancing di mana saja, baik kolam pemancingan rawa 2 sungai laut, sekalipun bisa.